Halo, Assalamualaikum. Di video ini kita akan membahas mengenai direct composite kelas 2. Yang akan kita bahas menjadi 6 bagian pembahasan. Yang pertama, apa itu karies kelas 2? Terdapat 6 kelas klasifikasi menurut G.V. Black, dan karies kelas 2 adalah karies yang terjadi pada aproksimal, baik yaitu mesial, distal, ataupun keduanya, pada gigi posterior yakni premolar ataupun molar. Selanjutnya, bagaimanakah kita menegakkan diagnosis? Terdapat 3 tahap pemeriksaan. Tahap pertama ialah anamnesis dan identifikasi keluhan. Biasanya pada kasus karies kelas 2, pasien sering mengeluh terselipnya makanan pada sela-sela gigi belakang. Tahap kedua ialah pemeriksaan objektif. Secara klinis, kita dapat menemukan karies kelas 2 menggunakan sonde, tapi pada daerah yang sulit terjangkau, kita bisa menggunakan dental floss di area proksimal. Normalnya, jika tidak ada karies, maka gesekan dental floss akan terasa halus. Namun jika terdapat karies, maka gesekan dental floss akan terasa kasar dan tersangkut, dan bisa juga putus. Tahap terakhir, jika dirasa perlu, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang yakni radiografi dengan teknik bite-wing. Hasil yang diharapkan adalah terdapat gambaran perluasan karies pada daerah proksimal mahkota. Mengapa pada kasus ini memilih menggunakan restorasi daerah komposit? Pemilihan bahan restorasi tentunya harus berdasarkan indikasi dan kontraindikasinya. Indikasinya pertama pada kasus karies ringan hingga sedang, namun masih memiliki sisa struktur gigi yang banyak. Ketiga, gigi yang memerlukan estetik dan menginginkan tambalan yang serupa gigi asli. Keempat, pasien alergi terhadap bahan logam. Dan yang kelima, gigi dengan beban kunyah yang besar. Sedangkan kontraindikasinya, pertama, pasien dengan hipersalivasi atau daerah proksimal yang sulit diisolasi. Hal ini dikarenakan sifat bahan komposit yang sensitif terhadap cairan, serta kontraindikasi pada karies yang luas dan menyisakan sedikit struktur gigi. Sebelum kita melangkah ke prosedur perawatan, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Pertama, 1 set alat oral diagnostik dan Nirbecken, dental brush, carving instrument, semen kondensor, plastis instrument, light cure, handpiece, dan kuncinya, matrix holder, dan matrix band, micro brush, articulating paper, burr polishing, pink dan biru, burr preparasi menggunakan round burr, visur burr, flame burr diamond, dan finishing burr. Terdapat tambahan finishing dan polishing strip untuk daerah proksimal. Bahan yang diperlukan diantaranya cotton pellet, cotton roll, atau rubber dam, EPSA,
bonding, dan resin komposit. Lalu kita lanjut pada prosedur perawatan. Dimulai dari isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam. Lalu membuang restorasi lama dan jaringan nekrotik menggunakan bur diamond. Pertegas dinding margin menggunakan visur diamond bow. Ekskavasi deep caries menggunakan eskavator. Pastikan hingga seluruh kavitas bersih. Pertegas dinding proksimal. Bersihkan. Lalu lakukan bevel pada kavo surface margin. Pasang matriks pada daerah proksimal. Pada video menggunakan celluloid strip. Pasang wedge dan ring placement. Pastikan matriks rapat dengan permukaan proksimal gigi. Aplikasikan EPSA dengan selective edge selama 15-20 detik. Bilas hingga bersih. Aplikasikan bonding pada seluruh permukaan kavitas. Aplikasikan ulang menggunakan brush. Aplikasikan pula pada bevel. Semprot ringan. Lalu lacquer. Aplikasikan komposit flowable pada margin. Bangun dinding proksimal menggunakan komposit tackable. Pastikan ketinggian marginal ridge-nya sesuai. Buang kelebihan komposit. Lalu lacquer. Pada video ini menambahkan layer pada dasar kavitas menggunakan komposit flowable untuk melindungi dentin. Lalu lacquer. Bentuk anatomi oklusal dengan teknik successive build-up dilakukan sedikit demi sedikit, kemudian di lacquer
untuk mencegah terbentuknya rongga. Gunakan brush dan modeling resin untuk meratakan dan membentuk shape dan form. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, tetapi kekuatan yang didapatkan lebih baik dan lebih estetik. Lakukan hal yang serupa pada cups yang lain. Pada video ini mengaplikasikan tint pada visur untuk mendapatkan kesan gigi yang natural. Cek kontak proksimal menggunakan dental floss. Cek oklusi menggunakan articulating paper, lalu hilangkan kelebihan bahan. Haluskan permukaan restorasi menggunakan burr finishing. Lalu dipoles menggunakan burr polishing dan pumice. Demikianlah video singkat kami. Terima kasih dan wassalamualaikum.